Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Mariska dan di sebelah saya ada perempuan hebat. Bentar, sebelum cerita hebatnya dari mana, ini saya mau nanya sedikit nih. Pasti ya, kebanyakan orang itu nggak ada yang tahu bahwa Haji Rasuna Said itu sebetulnya adalah Hajah Rasuna Said, bukan laki-laki loh, perempuan. Dan kita nggak usah mempertanyakan lagi bagaimana kehebatan beliau. Nah, satu informasi penting ya, bahwa Hajah Rasuna Said ini adalah murid pertama dari sekolah Dinia Putri yang ada di Padang Panjang. Sekolah yang didirikan oleh seorang perempuan Minang yang hebat bernama Bunda Rahma pada tahun 1923. 1923. Perempuan Minang yang hebat yang terlibat dalam perjuangan negara Indonesia ini. Dan di sebelah saya cucunya dong, namanya Ibu Fauzan El Muhammadi. Nih, coba gimana sih? Apa hebatnya, aku mau nanya nih, apa hebatnya sekolah Dinia Putri ini sampai luar biasa banget? Oh ya, Dinia Putri Padang Panjang itu didirikan kan tanggal 1 November tahun 23. Sebetulnya untuk mendidik perempuan-perempuan muslimah yang kuat untuk bisa menjadi pilar-pilar negara. Saya kan seperti itu ya. Karena apabila perempuan dalam satu negara itu baik, maka baiklah negara, kan seperti itu. Tuh denger ya. Iya. Kalau perempuannya baik, baiklah sebuah negara. Jadi tujuan pendidikan Dinia Putri itu waktu Bunda Rahma mendirikan itu adalah untuk melaksanakan pendidikan berlandaskan ajaran Islam untuk mendidik putri yang berjiwa Islam, ibu pendidikan yang cakap, aktif, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perempuan pengabdian kepada bangsa negara sebagai Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. kapan? Sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan, perempuan-perempuan Indonesia yang seperti ini. Dan itu bahkan sampai saat ini dengan pendidikan 3 karakter. Jadi semua muslimah-muslimah yang masuk ke Dinia Putri Padang Panjang itu punya 3 karakter. Yang pertama, ahli ibadah dan berakhlakul karimah, artinya punya ilmu untuk melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, dan juga punya akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, jujur, bertanggung jawab, respek, ya, ikhlas, sabar, dan seterusnya. Nah, tapi nggak cukup seorang perempuan itu seperti itu, dia solehah, dia harus kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Artinya apa? Sebagai seorang perempuan dia harus pantang mengeluh, pantang putus asa, pantang menjadi beban bagi orang lain, dan siap menghadapi kehidupannya. Dan yang ketiga, karakternya adalah cerdas sebagai khalifah. Artinya apa? Punya kemampuan akademis yang tinggi untuk bisa masuk di berbagai pendidikan yang baik, kemudian cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual, siap menjadi ibu yang soleha dan bijaksana dan mulia. Ini 3 karakter yang kita bangun ya. Dan konsep yang kita bangun kepada santri adalah bagaimana mereka dari Dinia Putri bisa menaklukkan dunia, meraih surga. Dan kita menyiapkan anak-anak remaja putri ini untuk menjadi pemimpin masa depan. Bagaimana ya? Kalau tidak jadi gubernur, jadi istri gubernur. Kalau tidak jadi menteri, jadi istri menteri. Kalau nggak jadi presiden, jadi istri presiden. Maka mereka harus menyiapkan diri untuk bisa mendampingi laki-laki terbaik di masa yang akan datang. Begitu. Kayaknya saya sendiri yang harus sekolah di Dinia Putri. Gimana caranya bisa menjadi istri presiden? Kayaknya lucu. Nah, saya akan insya Allah ya, saya mau datang nih. Iya, insya Allah Putri. Kayaknya saya harus ikut camp di sana buat menjadi putri Indonesia yang benar-benar ibu pertiwi, gitu ya? Iya.
punya tanggung jawab terhadap bangsa dan tanah air. Ya, tunggu ya. Nanti akan saya share video-video saya di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan dalam satu negara itu baik, maka perintah negara kan seperti itu. Tuh denger ya. Iya. Kalau perempuannya baik, baiklah sebuah negara. Jadi tujuan pendidikan Dina Putri itu waktu Bunda Rahma mendirikan itu adalah untuk melaksanakan pendidikan berlandaskan ajaran Islam untuk mendidik putri yang berjiwa Islam, ibu pendidik yang cakap, aktif, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perempuan pengabdian kepada bangsa negara sebagai Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. kapan? Sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan. Perempuan-perempuan Indonesia yang seperti ini. Dan itu dikembangkan sampai saat ini dengan pendidikan 3 karakter. Jadi semua muslimah-muslimah yang masuk ke Dina Putri Padang Panjang itu punya 3 karakter. Yang pertama, ahli ibadah dan berakhlakul karimah, artinya punya ilmu untuk melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, dan juga punya akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, jujur, bertanggung jawab, respek, ya, ikhlas, sabar, dan seterusnya. Nah, tapi nggak cukup seorang perempuan itu seperti itu, dia solehah, dia harus kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Artinya apa? Sebagai seorang perempuan dia harus pantang mengeluh, pantang putus asa, pantang menjadi beban bagi orang lain, dan siap menghadapi kehidupannya. Dan yang ketiga, karakternya adalah cerdas sebagai khalifah. Artinya apa? Punya kemampuan akademis yang tinggi untuk bisa masuk di berbagai pendidikan tinggi yang baik, kemudian cerdas secara emosional, dan jadi secara ibu yang soleha dan bijaksana dan mulia. Ini 3 karakter yang kita bangun, ya. Dan konsep yang kita bangun kepada santri adalah bagaimana mereka dari Dina Putri bisa menaklukkan dunia, meraih surga. Dan kita menyiapkan anak-anak remaja putri ini untuk menjadi pemimpin masa depan. Bagaimana ya? Kalau tidak jadi gubernur, jadi istri gubernur. Kalau tidak jadi menteri, jadi istri menteri. Kalau nggak jadi presiden, jadi istri presiden. Maka mereka harus menyiapkan diri untuk bisa mendampingi laki-laki terbaik di masa yang akan datang. Begitu. Kayaknya saya sendiri yang harus sekolah di Dina Putri. Gimana caranya bisa menjadi istri presiden? Kayaknya lucu. Nah, saya akan insya Allah ya, saya mau datang nih. Iya, Dina insya Allah Putri. akan beres. Kayaknya saya harus ikut camp di sana buat menjadi putri Indonesia yang benar-benar ibu pertiwi, gitu ya? Ya, punya tanggung jawab terhadap bangsa dan tanah air. Ya, tunggu ya. Nanti akan saya share video-video saya di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.